Bab 3687. Teknik misterius mengendalikan jiwa. Mengenai Paman Yuan, Eric Qin telah bekerja sama dengannya untuk waktu yang lama, jadi Eric Qin lebih percaya dia dapat bekerja sama dengan Penatua Agung. Christian Hu, nanti ketika serangga beracun terbang keluar, kamu harus ingat jumlahnya, kalau tidak jika Putri Xaviera mati, mungkin kamu yang menaruh serangga beracun juga tidak akan baik-baik saja, kata Eric Qin dengan tegas. Orang yang paling membuat dia khawatir adalah Christian Hu. Jangan khawatir, jika putri kesayanganku mati karena serangga beracun bajingan tua ini, aku akan membunuhnya juga. Di bawah tatapan dingin Kaisar Iblis Kera, Christian Hu gemetar dan buru-buru mengangguk. Kaisar Kera, jangan khawatir, aku pasti akan bekerja sama dan aku pasti akan mengamati setiap serangga beracun. Mes pun tidak yakin apakah Kaisar Iblis Kera akan benar-benar berani membunuh dia yang merupakan penatua klan rubah, tetapi jika benar-benar membunuhnya, dia juga tidak bisa melawan. Eric Qin, aku akan menyerahkan nyawa putriku padamu. Kaisar Iblis Kera melihat ke Eric Qin lagi. Aku akan berusaha. Eric Qin memberi hormat dengan serius. Kaisar Iblis Kera menghela napas dan membubarkan cahaya Reiki yang menyelimuti putrinya. Selanjutnya, energi kematian mulai menyebar di tubuh Putri Xaviera. Ini adalah tanda bahwa tubuh Taois Putri Xaviera mulai melemah dan kehilangan nyawanya. Dalam aliran energi ini, ekspresi Kaisar Iblis Kera menjadi sangat serius. Dia terus melakukan teknik dan energi yang misterius mengalir ke arah Putri Xaviera. Dan energi ini seperti kabut, seperti metode fotokopi, melewati tubuh putri dan mengeluarkan energi yang tidak terlihat oleh semua orang sebelumnya. Ini adalah energi 3 jiwa dan 7 roh. Mereka sedikit terkejut ketika melihat energi kemelekatan jiwa yang terus menyebar ke sekeliling. Jika kultivasinya belum mencapai 3 penurunan dan menguasai misteri jiwa dewa, jangankan menggerakkan energi kemelekatan jiwa, bahkan melihatnya saja pun tidak bisa. Di bawah jurus Kaisar Iblis Kera, membuat mereka juga merasakan energi kemelekatan jiwa. Setelah energi kemelekatan jiwa muncul, ekspresi Kaisar Iblis Kera semakin serius. Energi ini bukan kemelekatan jiwa biasa, tetapi itu adalah putri kesayangannya. Jika ada masalah dengan energi kemelekatan jiwa ini, maka dampaknya akan sangat besar. Tangannya terus menembakkan cahaya Reiki dan terus menarik rambutnya yang tipis, energi yang tak terhitung jumlahnya terus memadat dan menyatu. Ini adalah metode rahasia mengendalikan jiwa dewa. Jika bukan karena untuk menyelamatkan putrinya dan tidak bisa memedulikan terlalu banyak, Kaisar Iblis Kera mungkin tidak akan menunjukkannya di depan orang lain, apalagi di depan kultivator biasa sepertiku. Ini adalah kejadian yang sangat berharga, aku harus mengingatnya dengan cermat. Hati Eric Qin juga tergerak. Meskipun dia masih jauh dari 3 penurunan, tetapi cepat atau lambat dia akan mencapai titik itu. Dengan kekuatan seperti ini, jelas merupakan kesempatan langka baginya untuk mempraktekkan bagaimana mengendalikan jiwa dewa. Meskipun Eric Qin masih harus fokus menggambar pola dewa, tetapi jangan lupa, dia memiliki pembagian jiwa. Setelah memikirkannya, Eric Qin tidak menyembunyikannya lagi. Pembagian jiwa langsung keluar dari tubuhnya dan langsung menatap tindakan Kaisar Iblis Kera. Ketika melihat Eric Qin begitu terus terang, Kaisar Iblis Kera mengangkat sudut mulutnya beberapa kali, dan kemudian menaikkan alisnya dengan tak berdaya. Eric Qin ini benar-benar lancang. Meskipun semua orang di tempat sedang memahami metode mengendalikan kemelekatan jiwa dengan sungguh-sungguh,
Tetapi bagaimanapun semua orang tahu bahwa itu mencuri teknik dan bukan hal yang baik, jadi mereka masih sedikit menutupinya. Tetapi bocah ini malah langsung mengeluarkan pembagian jiwanya dan melotot. Dia takut tidak bisa melihat detail tertentu. Orang yang mencuri teknik dengan begitu terang-terangan benar-benar langka. Namun, dia tidak bisa menyembunyikan tekniknya. Yang lainnya melihatnya dan Erikin tidak menunda tugasnya. Jadi Kaisar Iblis Kera juga tidak mengatakan apa-apa. Di bawah pemadatan, energi kematian Putri Siaviera telah mencapai puncaknya, dan kemelekatan jiwanya dikumpulkan Kaisar Iblis Kera dalam segumpal Reiki. Kamu cepatan, aku tidak bisa bertahan terlalu lama. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kera bahkan tidak punya waktu untuk memedulikan apa yang dilihat Erikin. Menarik kemelekatan jiwa dan mengendalikan kemelekatan jiwa agar tidak bubar adalah dua konsep yang berbeda. Saat Kaisar Iblis Kera secara paksa mencegah kemelekatan jiwa putrinya kembali ke langit, itu berarti dia sedang melawan pergerakan langit. Di sisi Erikin juga tidak menunda. Ketika pola dewa memadat, Penatua Agung dan Paman Yuan mereka langsung memasukkan Reiki ke dalam pola. Wong. Pola dewa langsung menyala, pada saat yang sama menggerakkan cairan spiritual di sekitar dan terus memadat dan menekan pola dewa. Pada saat yang sama, Erikin juga memasukkan energi kehidupan yang telah disiapkan ke dalam pola dewa. Setelah melakukan semuanya, Erikin mengendalikan tubuh pola dewa dan terus mendekat ke Putri Siaviera. Seperti pada percobaan sebelumnya, ketika pola dewa memancarkan Reiki energi kehidupan yang kuat, di pergelangan tangan dan pergelangan kaki Putri Siaviera, serangga beracun mulai keluar dari kulit dan menggerogoti pola dewa. Paman Yuan, jangan gegabah. Pada saat ini, Erikin mengingatkan. Aku paham. Paman Yuan juga langsung mengangguk, melakukan teknik dengan kedua tangannya, dan mengeluarkan Reiki. Penatua Agung mengendalikan pola dewa sekarang dan terus menarik cairan spiritual. Dan yang harus dia lakukan adalah mengendalikan serangga beracun yang terpancing ini dan mencegah mereka kembali ke tubuh Putri Siaviera. Semuanya melakukan tugas mereka. Seiring berjalannya waktu, serangga beracun terus keluar dan dikurung di penjara Reiki oleh Paman Yuan. Ketika melihat puluhan serangga beracun dikurung dalam Reiki, semua orang merinding dan Kaisar Iblis Kera semakin marah. Christian Hu si bajingan itu ternyata menggunakan metode seperti ini untuk menyelamatkan putrinya. Dia seharusnya ditampar sampai mati. Mungkin karena menyadari alasan mengapa ekspresi semua orang tidak enak, Christian Hu menyeka dahinya dan menghitung serangga beracun dengan susah payah. Dilihat dari situasinya, sebagian besar serangga beracun di anggota tubuh dan organ dalam Putri Siaviera sudah keluar. Sekarang hanya tersisa serangga beracun yang berada di kepala dan laut kesadarannya. Jumlahnya? Tanya Erikin. Seharusnya sepertiganya sudah keluar, kata Christian Hu. Namun waktunya sudah termakan setengah, kata Paman Yuan dengan suara rendah. Ekspresi semua orang berubah. Kesampingkan dulu tentang apakah serangga beracun di kepala dan laut kesadaran lebih sulit untuk dikeluarkan. Bahkan jika kesulitannya sama, waktunya juga tidak cukup. Jika seperti ini terus, serangga beracun tidak bisa keluar semua. Erikin mengerutkan dahi. Jika seperti ini, apa yang akan terjadi? Tanya Penatua Agung dengan cemas. Putri Siaviera bisa selamat, tetapi sisa serangga beracun itu akan terus berulah. Jadi perlu kedua kali bahkan ketiga kali untuk memancingnya. Selain itu risikonya akan menjadi semakin tinggi. Ini. Semua orang saling bertatapan.
Kali ini menggabungkan kekuatan semua orang dan juga menggunakan pola dewa yang digambarkan Eric Kin dan energi kehidupan yang murni. Jika ini terus berlanjut di masa depan, apakah Eric Kin akan tinggal di klan iblis pada saat itu? Semua orang di tempat, selain Christian Hu, semuanya tahu identitas asli Eric Kin. Eric Kin juga pusing. Waktu yang diperkirakan sebelumnya tidak salah. Tetapi Kaisar Iblis Kera seharusnya tidak bisa bertahan selama itu, jadi tidak bisa menyelesaikannya. Dan hal seperti ini, sebaiknya berhasil dalam satu kali. Dia tahu jelas tentang keterlambatan akan menimbulkan perubahan. Sekarang menggunakan kondisi Putri Xaviera yang pura-pura mati untuk menipu serangga-serangga beracun itu. Bersambung.